Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Yusdali Umar SPD sebagai observer. Di sebelah saya Rista Damayanti Siregar SPD dari SD 10268 Kampung Dame sebagai coach. Dan yang sebelah saya, perkenalkan, saya Yusnita Rezeki Situmeng SPD, asal sekolah dari SDN 102058 Dolok Masihul, dan saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Rista Damayanti Siregar. Selamat pagi Pak Yus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu? Puji Tuhan, kabar saya sangat baik Pak untuk hari ini. Ya, syukur Bu ya. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati kegiatan coaching Ibu nanti bersama coaching. Di sini ada beberapa rubrik penilaian terkait dengan observasi nanti. Yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian prinsip proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coach, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan dengan hati dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dengan percakapan Ibu, ketika melakukan percakapan proses coaching, Ibu sudah melaksanakan teknik tirta sebagaimana itu menjelaskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya lakukan selama proses observasi. Dari beberapa rubrik penilaian yang telah saya jelaskan di atas, kira-kira ada pertanyaan mengenai rubrik tersebut atau tidak? Menurut saya tidak ada Pak, sudah sangat jelas. Ya, yang ingin saya tanyakan mengenai proses coaching nanti adalah yang pertama, kompetensi apa yang Ibu perlu kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua ya Pak, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, saya akan membuat coach tersebut itu bisa menggali potensinya sendiri, kemudian mendapatkan solusi dari suatu permasalahannya. Seperti itu Pak. Ya. Kemudian bagaimana secara spesifik kompetensi yang Ibu akan gali selama proses coaching nanti, Bu? Apa yang kompetensi yang Ibu gali secara spesifik? Kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki coach, dan kemudian coach tersebut dapat solusi secara sendiri untuk memecahkan suatu permasalahannya, begitu Pak. Kemudian Bu, pertanyaan ketiga, setelah proses coaching nanti Ibu, apa yang menjadi indikator ketercapaian proses coaching Ibu? Yaitu nanti dalam coaching saya dapat menggali potensi yang dimiliki coach tersebut, dan nanti saya juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak. Ya Bu, itu pertanyaan terakhir sebelum Ibu mulai proses coaching. Apa kira-kira harapan Ibu setelah nanti proses coaching nanti dilakukan? Harapan saya mudah-mudahan setelah coaching itu sudah dilakukan, permasalahan yang terjadi pada coaching bisa selesai dengan baik, kemudian coaching tersebut bisa menyelesaikannya secara sendiri gitu Pak. Jadi untuk pertanyaan saya sudah selesai Bu. Saya harap juga Ibu nanti melaksanakan proses coaching dengan baik, dan itu yang kita jumpa lagi di pasca observasi. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Bu Rizda. Selamat pagi Bu Yus. Yuk Bu, silakan duduk. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Maaf Bu mengganggu waktunya. Apakah Ibu punya kesibukan pada hari ini? Ya, tidak apa-apa Bu Yus, tenang aja. Saya tidak memiliki kesibukan apa-apa kok. Ada apa ya Bu? Kok kayaknya kelihatannya hari ini Ibu itu kayak kurang lebih semangat gak seperti biasanya ya? Makasih banyak ya Bu untuk waktunya. Begini Bu, saya datang ke sini untuk menceritakan keluh kesah saya. Saya sedikit ada masalah di sekolah Bu, yaitu terkait ada satu murid saya Bu itu malas belajar Bu di kelas. Nah, itu yang membuat saya galau setiap hari di sekolah Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa ya
permasalahan yang Ibu hadapi? Begini Bu, saya kan di sekolah itu guru pelajaran agama Kristen. Nah di salah satu kelas 4 itu ada satu siswa saya itu malas belajar Bu. Tidak mau menulis, tidak mau membaca, dan apapun dikasih PR tidak dikerjakan Bu. Bahkan si anak itu pun belum lancar membaca Bu, padahal sudah kelas 4 ini. Oh, seperti itu, Bu. Baik, tadi Ibu katakan bahwasanya ada salah satu murid Ibu itu yang malas untuk belajar, tidak mau mengerjakan tugas-tugas, kemudian bahkan dia itu tidak mengerti membaca, tidak tahu membaca ya, Bu. Iya Ya? Bu, kurang paham lah membaca Bu, tidak lancar. Iya. Nah, apa yang sudah Ibu, apakah Ibu sudah menyelusuri dari penyebab kenapa anak itu bisa tidak tahu membaca, kemudian malas mengerjakan tugas, kemudian malas untuk belajar? Apakah Ibu sudah mencari tahu apa penyebabnya itu? Sejauh ini Bu, memang saya sudah mencari tahu apa penyebab si anak itu tidak tahu apa-apa dan malas belajar. Yang pertama Bu, anak itu memang jarang masuk sekolah, dan jarang masuk sekolah dalam setiap minggu itu dia pasti ada absen Bu. Makanya dia kalau dikasih tugas atau apapun itu malas mengerjakan PR gitu. Oh, lalu dari pengamatan Ibu, bahwasanya tadi si anak itu malas untuk sekolah, sering sekali tidak sekolah, sehingga dia pun malas untuk belajar ataupun mengerjakan tugas-tugas. Nah, lalu dari pengamatan Ibu, apa alasan murid tersebut kurang aktif untuk belajar? Dari pengamatan saya, mungkin saya juga berpikir mungkin apakah metode yang saya gunakan kurang menarik, atau memang si anak itu kurang perhatian atau motivasi dari saya. Karena saya perhatikan Bu, setiap harinya si anak itu malas Bu, nggak mau ngapa-ngapain, bahkan mengerjakan pikirnya sendiri aja pun si anak itu malas gitu Bu. Jadi dia datang ke sekolah, duduk, dan udah diam, dikasih tugas ya kalau dimarahi dulu baru dikerjakan Bu. Dan saya berpikir apakah penyebabnya dari metode saya yang pakai, saya juga kurang paham Bu. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu inginkan setelah yang Ibu inginkan pada murid Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Yang saya inginkan setelah kita melakukan coaching ini ya Bu, saya ingin perubahan dari si anak tersebut. Anak itu mau belajar, mau mengerjakan tugas yang diberikan gurunya, dan lebih semangat lagi untuk belajar gitu Bu. Bahkan saya juga kasihan sama anak itu Bu. Dari segi di keluarganya sepertinya anak itu kurang perhatian dari orang tuanya Bu. Jadi akibatnya si anak itu kan jarang masuk sekolah nih. Alasannya itu nggak ada yang antar dari rumah Bu. Jadi si anak itu karena dia kan masih kelas 4, belum bisa datang sendiri ke sekolah, jadi harus tunggu antaran dari orang tua dulu. Nah, alasannya satu itu ya karena orang tua juga, dan harapan saya semoga anak itu semakin rajinnya sekolah dan semakin rajinnya mengerjakan tugas yang diberikan gurunya gitu Bu. Baik. Nah, kira-kira kalau dari penjelasan Ibu, kalau begitu apakah ada yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Oke Bu, yang akan saya lakukan dari itu untuk mengatasi masalah itu, yang pertama saya akan memperbaiki metode mengajar saya Bu. Saya akan menggunakan metode mengajar yang bervariasi supaya anak-anak itu tidak bosan, supaya anak-anak itu lebih menyenangkan. Yang pertama kan Bu, zaman sekarang ini zaman teknologi, sudah harus mempunyai belajar itu harus menggunakan Infokus misalnya. Anak-anak itu lebih semangat jika kita menggunakan Infokus. Nah, saya akan mulai menerapkan itu Bu di kelas. Saya akan mengajarkan anak itu dengan metode bervariasi. Terutama saya akan mengajar itu menggunakan video pembelajaran yang ada di internet kan ya Bu. Dan saya juga akan lebih berlatih lagi mencari metode-metode yang bervariasi lah Bu, untuk meningkatkan semangat anak-anak itu untuk belajar begitu. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah Ibu lakukan selama ini yang menurut Ibu itu berhasil di dalam kelas? Oh iya Bu, ada.
metode yang selama ini. Memang ada satu metode yang saya lakukan berhasil di kelas itu, Eh, yaitulah Bu, metode mengajar yang bervariasi. Misalnya saya mengajar itu menggunakan media yang menyenangkan, terutama itu makanan fokus dan penggunaan gambar-gambar yang nyata untuk si anak-anak itu, karena anak-anak SD kan ini lebih senang Bu dengan pembelajaran yang ada gambar-gambarnya gitu. Jadi saya menggunakan fokus lebih banyak, dan puji Tuhannya metode itu Bu memang berhasil Bu. Anak-anak itu lebih semangat Bu, karena saya menayangkan berbagai video ya kan Bu pembelajaran. Jadi saya ajak juga melakukan ice breaking Bu. Nah, saya melakukan ice breaking itu anak-anak lebih semangat dan lebih fokusnya lagi Bu dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Ius ya. Jika kita beri nilai di antara 1 sampai 10 dari metode pembelajaran yang sudah berhasil tadi, kira-kira di angka berapa gitu ya Bu? Eh, Kalau itu saya maunya diberi angka 8 sampai 9 gitu. Oke, baik Bu. Nah, itu tadi kan Ibu katakan dari metode pembelajaran untuk menarik perhatian si anak. Nah, tadi kan ada Ibu ceritakan bahwasanya tadi si anak itu malas datang hadir ke sekolah Iya. itu karena ada alasannya tadi, bahwasanya tidak ada yang mengantar ke sekolah. Iya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi satu permasalahan itu? Untuk saat ini yang ingin saya lakukan Bu untuk mengatasi si anak yang malas datang ke sekolah, yang pertama saya akan memanggil orang tuanya dulu Bu, menanyakan kenapa si anak itu tidak diantar ke sekolahnya gitu kan Bu. Saya mencari tahu alasan orang tuanya dulu. Nah, jadi saya beritahu ke orang tuanya kondisi si anak itu di sekolah gitu Bu, gimana biar orang tua itu memberikan semangat atau motivasi dukungan kepada anak. Salah satunya mengantar si anak itu tiap hari datang ke sekolah gitu. Saya akan pertama sekali itu menjumpai orang tuanya dulu. Baiklah. Selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya agar semua dari menurut pengamatan Ibu tadi bisa berjalan dengan baik? Rencana yang akan saya lakukan atau langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama itu, saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah Bu dan rekan-rekan sejawat supaya bisa membantu saya dalam melakukan kegiatan atau rencana-rencana yang saya rencanakan tadi. Baik, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Yang dapat membantu saya untuk saat ini menyusun rencana tersebut, yang pertama itu koordinasi dari kepala sekolah dulu kan Bu. Selanjutnya yaitu kolaborasi dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menyusun rencana tersebut? Yang waktu yang saya butuhkan untuk menyusun rencana itu, saya butuh waktu 1 minggu saja untuk menyusun rencana itu, supaya rencana itu bisa saya terapkan di lingkungan sekolah. Wah, luar biasa ya Bu Yus, begitu semangatnya Ibu. Nah, kapan rencananya Ibu akan menerapkan rencana tersebut? Nah, saya akan menerapkan rencana itu 2 minggu berikutnya. Kan ini bertanggal 30 September. 1 minggu ini saya akan merencanakannya dulu. Nah, yang saya akan terapkan itu di hari Senin, tanggal 6 Oktober 2021. Ya. Nah, kemudian Ibu komitmen bagaimana yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dengan apa yang saya rencanakan dan akan terus belajar secara mandiri supaya saya bisa menerapkan apa yang saya rencanakan tadi dan bisa membuat metode-metode pembelajaran yang tidak membosankan dan bervariasi yang akan saya ajarkan di kelas. Baik Bu, apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan agar rencana yang sudah Ibu buat nanti berjalan dengan baik? Tentunya ada Bu. Dukungan yang pertama sekali yang saya harapkan itu adalah itu dukungan dari kepala sekolah. Kan saya akan menerapkan metode mengajar bervariasi, namun membutuhkan media pembelajaran yang bagus juga. Nanti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah untuk menambahkan sarana dan prasarana di sekolah dulu. Saya menambahkan infrastruktur baik ini, dan saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman saya sesama guru di sekolah. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar
semangat ya Bu untuk mencapai dari rencana-rencana yang Ibu rancang nantinya, dan mudah-mudahan kelak yang Ibu inginkan, perubahan yang ada pada murid Ibu bisa segera terlaksana dan dapat tercapai, dan rencana Ibu juga berhasil. Oke, Bu. Terima kasih. Ngomong-ngomong Bu, misalnya saya punya masalah lagi, apakah saya bisa berkonsultasi lagi kepada Ibu? Ya boleh dong Bu Yus, jangan sungkan ya Bu. Kalau soal itulah gunanya kita sebagai teman sejawat. Pasti saya selalu meluangkan waktu untuk Ibu. Jika Ibu ada suatu permasalahan yang Ibu hadapi, Ibu boleh jumpai saya. Karena itulah gunanya kita harus saling membantu dan saling memberikan semangat, motivasi, serta membantu teman untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya Bu, jangan pernah sungkan. Saya siap kapanpun. Jika Ibu membutuhkan saya selalu ada waktu untuk Ibu. Iya, karena dengan saya menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu, saya merasa senang dan bisa menceritakan semua apa yang saya rasakan sekarang ini. Dan perasaan saya sekarang sudah tenang, dan apa yang saya rencanakan tadi, solusi-solusi yang akan saya lakukan tadi, Ibu doakan semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Pasti dong Bu, pasti saya doakan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan ada perubahan yang baik juga ya Bu dari si anaknya. Dan kedepannya saya tunggu nih Bu hasil dari pelaksanaan perencanaan yang sudah Ibu katakan tadi, bahwasannya Ibu untuk minggu depan Ibu akan membuat rencana, dan minggu kedepannya lagi Ibu akan menerapkan rencana tersebut. Nah, setelah Ibu menerapkan rencana tersebut, jangan lupa ya Bu jumpain saya. Siap. Nanti ceritakan lagi bagaimana perkembangan dari rencana tersebut. Apabila masih belum berjalan dengan baik, belum mencapai dari tujuannya, kita berbincang lagi, kita mencari lagi di mana lagi letak kesalahannya. Ya Bu, Terima kasih. saya akan siap untuk bantu Ibu untuk merubah anak-anak kita untuk menjadi generasi muda yang bisa dibanggakan oleh negara kita. Oke, terima kasih banyak Bu untuk waktunya pada hari ini. Oke Bu, Oke, Bu. sama-sama. Selamat siang Bu Hisda Damayanti Siregar. Selamat siang Pak Yusdali Umar. Tadi pagi Ibu baru saja melakukan proses coaching nih bersama Ibu Isita Situmeang. Apa nih yang Ibu rasakan? Iya Pak, tadi saya sudah melakukan percakapan coaching bersama Ibu Yusnita, dan yang saya dapatkan itu saya merasa senang karena coach saya tersebut sudah merasa puas dengan percakapan kami, di mana coach tersebut sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi dia tidak ada lagi yang mengganjal di hatinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena dia sudah menemukan ide-ide baru dari hasil percakapan kami tadi Pak. Berdasarkan prinsip coaching ini Bu yang Ibu lakukan bersama Ibu Yusnita Situmeang, kira-kira di prinsip itu bagaimana yang sudah Ibu lakukan dan bagian mana yang kira-kira masih perlu perbaikan? Yang sudah saya lakukan tadi yaitu saya sudah melakukan proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan dari percakapan tadi, kemudian sudah mengidentifikasi suatu permasalahan, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga semua prinsip-prinsip yang sudah saya lakukan tadi itu mengandung dari alur tirta, sehingga dapat membantu si coach tadi untuk menemukan ide-ide baru serta solusi dari suatu permasalahan yang dihadapinya, dan juga dia itu dapat menyelesaikannya dengan sendirinya gitu Pak. Ada solusi yang ditampilkan diri Bu ya. Jadi Iya. kira-kira di dalam proses kita tadi ada nggak kesulitan yang dihadapi atau dialami oleh coach Ibu?
Kalau kesulitan yang dihadapi tadi tidak ada kesulitan ya Pak. Cuman saya itu mau memperdalam lagi kompetensi yang saya miliki seperti itu Pak. Baik Bu ya, ini saya berterima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan saya mengenai proses coaching tadi. Nah, setelah saya mengobservasi Ibu dalam kegiatan coaching tadi, ada percakapan mengenai semua percakapan sudah berjalan baik, proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Jadi tadi Ibu juga sudah berusaha menggali perihal informasi dan pertanyaan yang Ibu berikan kepada coaching, pertanyaan berbobot, menemukan solusi dan berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Dan coaching tadi juga dilakukan sesuai prinsip coaching. Lalu bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Pendapat saya setelah mendengarkan hasil observasi yang telah Bapak sampaikan tadi, saya merasa senang ya Pak ya. Kemudian saya sangat bangga kepada diri saya sendiri, di mana setelah melakukan percakapan tadi, Bapak nilai, Bapak observasi, dari hasil observasi itu saya mendapatkan keunggulan yang ada pada diri saya, kompetensi yang saya miliki, di mana saya sudah dapat memiliki kompetensi saya sebagai seorang coach, dan saya juga mengetahui di mana letak kekurangan saya, dan dari penilaian observasi ini yang akan membuat saya itu menjadi yang lebih baik untuk kedepannya, agar saya dapat memperbaiki kompetensi dan meningkatkan kompetensi yang saya miliki sebagai seorang coach, agar saya bisa membantu teman-teman sejawat saya jika mereka membutuhkan teman untuk curhat, untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Bu, baik ya. Dari proses tadi ya, proses coaching itu, kira-kira dari 3 kompetensi tadi Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya rasa memang tadi 3 kompetensinya sudah baik gitu, menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan seterusnya. Itu kira-kira kompetensi mana itu yang perlu Ibu gali lagi ke depannya? Kompetensi yang mau saya tingkatkan yaitu kompetensi yang ada pada diri saya, mendengarkan aktif Pak, dimana dengan kompetensi itu yang dapat membantu saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada si coach agar bisa menggali informasi-informasi yang terjadi, suatu permasalahan terjadi pada si coach tersebut, dan dari pertanyaan tersebut bisa membantu si coach itu untuk mendapatkan ide-ide atau solusi pemecah permasalahan yang terjadi padanya. Dari diskusi kita yang sebentar ini di pasca observasi, apa yang terbayang oleh Ibu nih mengenai proses tadi? Baik, yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam lagi kompetensi saya sebagai seorang coach, di mana dari proses percakapan tadi, praktik yang tadi itu Pak, saya bisa meningkatkan kompetensi saya dan dapat saya terapkan nantinya di sekolah bersama teman-teman sejawat, dan bahkan saya akan memberikan pengalaman saya sebagai coach tadi kepada teman-teman, agar suatu saat apabila ada teman sejawatnya yang membutuhkan posisi sebagai coach, dia dapat memberikan prinsip-prinsip sebagai seorang coach itu dengan baik. Iya, ini salah satu prinsip yang perlu dikembangkan dalam proses coaching ini Bu ya. Kita harus membuat pertanyaan secara terbuka, jadi pertanyaan itu bisa memancing atau mengundang si coaching ini untuk bercerita lebih dalam lagi. Kemudian juga pertanyaan yang kita berikan harus berbobot agar ini si coaching merasa ini dia tertantang juga itu untuk mengeluarkan tuh unek-uneknya lebih jauh. Kemudian Bu, untuk mengembangkan kompetensi ini kita pasti perlu bantuan orang lain. Ya, kita dalam mengembangkan kompetensi kita juga perlu berkolaborasi dengan orang lain. Kira-kira siapa yang minta bantuan? Untuk meningkatkan bantuan tadi, saya membutuhkan bantuan pada pihak-pihak yang terkait. Misalnya saya
berdiskusi dengan kepala sekolah ataupun teman sejawat yang bisa membantu. Kemudian bila ada kesempatan juga saya bisa juga mencari informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan di sekolah, di mana saya akan mencari dari sosial media. Kemudian saya bisa bertanya kepada teman-teman dari luar sekolah yang memiliki pengalaman yang lebih mendalam mengenai pemimpin sebagai seorang coach untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu, Pak. Kira-kira kapan Ibu akan mengeksekusi ya melakukan tindakan untuk rencana Ibu itu? Secepatnya, Pak. Nanti begitu saya pulang dari sini saya akan lebih memperdalamnya lagi, kemudian saya akan berlatih untuk menjadi seorang coach yang baik dan berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, dan saya akan mencoba menanyakan kepada teman-teman sejawat nih yang memiliki permasalahan, dan kami akan segera mempraktikkannya seperti itu, Pak. Oke Bu, terima kasih. Proses supervisi kita sudah selesai. Segala kegiatan tadi kita mulai dari pra-observasi, kemudian proses observasi yang telah menggunakan alur Tirta dan menggunakan rasa juga di dalamnya, itu telah mengalir sesuai sebagaimana mestinya. Untuk kelanjutannya mari kita berlatih lagi untuk Ibu mengembangkan kompetensi Ibu juga, sehingga kemampuan Ibu dalam melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian Bu ya, semoga pertemuan kita bermanfaat dan sampai jumpa lagi Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang.